Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Perkenalkan, nama saya Naufal Milfalah dengan, NPM 201 705 1072, dan teman saya. Saya dengan NPM 227051016. Kami akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama ada, hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem, bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan kepada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Selanjutnya, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan Yang selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Terus ada yang berdasarkan kan ideologi, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Terus ada demokrasi rakyat, demokrasi proletar. Terus selanjutnya ada yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung sama tidak langsung. baik selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua yaitu jaminan HAM. Yang ketiga yaitu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat yaitu pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima yaitu adanya peradilan bebas dan tidak memihak. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dan yang ketujuh yaitu jaminan bebas. Yang selanjutnya ada pilar demokrasi Indonesia. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketahanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Terus ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Terus demokrasi dengan rule of law. Terus demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya itu ada pelaksanaan demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Ciri khas demokrasi ini adalah pemerintahan negara yang dijalankan oleh kabinet yang berasal dari mayoritas kekuatan politik dalam parlemen. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 hingga 1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yudiris pada 5 Juli 1959. Bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi parlementer ini ada beberapa hal dengan akuntabilitasnya. Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, sama 14 November 1945. Terus untuk rotasi kekuasaannya pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat
dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Terus ada rekrutmen politiknya dengan maklumat Wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Nah, dan juga terdapat pemilihan umum dan juga pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin pada tanggal 22 Juli pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok yang terdiri dari yang pertama yaitu demokrasi terpimpin, bukanlah diktator. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima yaitu pada demokrasi terpimpin oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Selanjutnya di demokrasi terpimpin ini akuntabilitasnya, indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Terus rotasi kekuasaannya, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Rekrutmen politiknya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tahun 1955. Akan tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Pemenuhan hak-hak dasar, dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Lalu demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi hal ini penting dalam demokrasi Pancasila, merupakan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada ketuhanan yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial. Nah, selanjutnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh demokrasi di era Orde Baru. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Terus kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Selanjutnya pemberedilan sejumlah media yang mengkritik pemerintah. Terus ada kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. Terus maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang keenam, penegakan pengekangan diskusi kampus. Terus selanjutnya sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom. Yang terakhir, penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Kemudian demokrasi Pancasila pada era reformasi. Perbedaan demokrasi ini pada era reformasi dengan Orde Baru terletak pada aturan dan pelaksanaannya. Jika dilihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak perubahan yang terjadi. Perubahan itu meliputi pemilihan umum yang lebih demokratis, lembaga demokrasi yang lebih berfungsi, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis,
seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum, memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya, dan partai-partai politik kini lebih dapat mandiri. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.